Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada amalan-amalan yang membuat kita menjadi istimewa di hadapan Allah? Bahkan, para malaikat pun mendoakan kita setiap hari karena amalan tersebut. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, baik melalui ibadah wajib maupun sunnah. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya adalah dengan mengutus para malaikat untuk mendoakan mereka yang melakukan amalan tertentu. Doa malaikat adalah bentuk rahmat dan keberkahan yang luar biasa. Mari kita simak 13 tanda orang yang setiap hari didoakan oleh malaikat berdasarkan hadis-hadis sahih. Yang pertama, tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu. Rasulullah bersabda, "Barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban. Tidur dalam keadaan berwudu tidak hanya menjaga kebersihan fisik, tetapi juga spiritual. Ini menunjukkan kesungguhan kita dalam menjaga kesucian diri. Yang kedua, menunggu waktu sholat dalam keadaan suci. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu salat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim. Duduk menunggu salat dengan sabar menunjukkan penghormatan kita terhadap waktu dan keseriusan dalam beribadah. Yang ketiga, berada di saf terdepan saat sholat berjamaah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat naya bersyalawat kepada orang-orang yang berada pada saf pertama." Hadis riwayat Abu Dawud. Berada di saf terdepan menunjukkan semangat dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta memberi contoh yang baik bagi orang lain. Yang keempat, menyambung saf dalam sholat berjamaah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf." Hadis riwayat Ahmad. Menjaga kesempurnaan saf menunjukkan perhatian terhadap keharmonisan dalam salat berjamaah dan memperkuat ukhuwah di antara umat Islam. Yang kelima, mengucapkan amin bersamaan dengan malaikat. Rasulullah bersabda, "Jika seorang imam membaca Gairil Magdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari. Mengucapkan amin dengan penuh kesungguhan dapat mendatangkan ampunan dari Allah. Yang keenam, duduk di tempat sholat setelah melaksanakan sholat. Rasulullah bersabda, "Para malaikat akan selalu bersalawat kepada salah seorang di antara kalian selama ia berada di masjid di mana ia melakukan salat, selama ia belum batal wudunya." Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Ahmad. Duduk sejenak setelah salat memberikan kesempatan untuk berzikir dan merenung, serta mendapatkan doa dari malaikat. Yang ketujuh, melaksanakan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Rasulullah bersabda, "Para malaikat berkumpul pada saat salat subuh dan salat asar. Mereka berkumpul pada waktu salat subuh, lalu malaikat malam naik ke langit dan malaikat siang tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu salat asar dan malaikat siang naik ke langit, sedangkan malaikat malam tetap tinggal. Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?' Mereka menjawab, 'Kami datang dan mereka sedang melaksanakan salat dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan melaksanakan salat.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjaga salat subuh dan asar secara berjamaah menunjukkan komitmen dan kedisiplinan dalam beribadah. Yang kedelapan, mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Rasulullah bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, 'Amin.'
dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-9, berinfak di waktu pagi. Rasulullah bersabda, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba ada padanya melainkan 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak," dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berinfak di waktu pagi menunjukkan keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Yang ke-10, menjenguk orang sakit. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya melainkan Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersyalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Ahmad. Menjenguk orang sakit adalah bentuk solidaritas dan kasih sayang antar sesama umat muslim. Yang ke-11, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya dan ikan di laut, semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengajarkan kebaikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir selama ilmu tersebut diamalkan. Yang ke-12, menghatamkan Al-Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran, maka dia akan diberi keutamaan di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Menghatamkan Al-Quran menunjukkan komitmen dalam memahami dan mengamalkan petunjuk hidup dari Allah. Yang ke-13, menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan jalan menuju keberkahan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Masya Allah, begitu banyak keutamaan dari amalan-amalan yang tampak sederhana, namun memiliki balasan luar biasa. Didoakan oleh malaikat setiap hari, tentu menjadi harapan bagi setiap muslim. Karena doa para malaikat adalah bentuk kasih sayang dan perhatian Allah kepada hambanya. Mari kita perbaiki amalan harian kita, mulai dari hal-hal kecil, namun penuh makna. Jangan pernah remehkan amal sekecil apapun, karena bisa jadi justru itulah yang mengantarkan kita pada ridha Allah dan surganya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sahabat-sahabat lainnya. Dan untuk mendapatkan konten Islami yang menginspirasi setiap hari, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.